Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan. Berikut kelompok kami. Yang pertama ada Benediktus sebagai pemateri. Yang kedua Dwi Setia sebagai moderator, saya sendiri. Siti Jubaidah sebagai pemateri. Mufki Faisal sebagai pemateri. Umi Nurholiso sebagai pemateri. Dan Alam Rahmanto sebagai pemateri. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan akan dijelaskan oleh Siti Jubaidah. Pelatihan dan pengembangan memiliki definisi tersendiri seperti berikut. Pertama, menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara, pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoretis untuk mencapai tujuan yang umum. Kemudian, sedangkan menurut T. Hani Handoko, latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Latihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang. Di lain pihak, bila manajemen ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang, kegiatan ini disebut pengembangan sumber daya manusia. Jadi dapat kita simpulkan, pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Kalau pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Berikut manfaatnya. Manfaat pelatihan. Pegawai yang baru direkrut untuk memahami. Selanjutnya, manfaat pelatihan. Pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya, penentuan tujuan pelatihan akan dijelaskan oleh Alam Rahmanto. Selanjutnya, penentuan tujuan pelatihan. Penentuan tujuan pelatihan yaitu tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Tujuan pelatihan pengembangan menurut Mangkunegara 2006-52 antara lain. Yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara maksimal. Ketujuh, meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, menghindarkan keseragaman. Yang selanjutnya yang terakhir, meningkatkan perkembangan pribadi karyawan. Selanjutnya Hasibuan 2070. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat
yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia hakikatnya menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, produktivitas kerja, efisiensi, karir, kepemimpinan, dan balas jasa. Tujuan dan manfaat pelatihan menurut Karel dan Kusmit 1982-278, tujuan utama pelatihan dapat dibagi menjadi 5 area. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan agar menjadi kompeten. Yang ketiga, untuk membantu masalah operasional. Keempat, untuk menyiapkan karyawan dalam promosi. Dan yang kelima, untuk memberi orientasi karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan dan alat ukurnya. Yang keempat, menetapkan metode pelatihan atau pengembangan. Dan yang kelima, mengadakan percobaan atau tryout dan revisi. Selanjutnya yang kelima, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Yang selanjutnya, pemilihan metode pelatihan akan dijelaskan oleh Mufki. Oke, pemilihan metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama, participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevance. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference. Artinya adalah adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima, feedback. Merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Selanjutnya, metode-metode pelatihan akan dijelaskan oleh Benedictus. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Benedictus tentang metode-metode pelatihan. Metode-metode pelatihan on the job training. Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dalam bagian yang berbeda, dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Apprenticeship adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Metode-metode pelatihan of the job training, lecture, video train presentation, vestibular training or simulation, role-playing, case study, self-study, program learning, laboratory training, and action learning. Di sini juga ada 9 metode pengembangan sumber daya manusia.
Yang ke-1 pelatihan, yang kedua pendidikan, yang ketiga magang, yang keempat job enrichment, yang kelima black market, yang keenam uji kompetensi, yang ketujuh relokasi kerja, yang kedelapan coaching, yang kesembilan promosi. Selanjutnya, model pelatihan dan pengembangan akan dijelaskan oleh Siti Jubaidah. Di sini ada diagram. Kalau kita baca ya, di sini tuh tujuan pelatihan dan pengembangan harus didasarkan pada kebutuhan peserta dan tujuan organisasi. Metode pelatihan dan pengembangan yang digunakan harus didasarkan pada teori belajar dan metode belajar. Program pelatihan dan pengembangan harus mendapat dukungan dari top manajemen. Adanya dukungan biaya, adanya tanggung jawab pengawas, dan tanggung jawab dari bagian personalia untuk mengevaluasi program penilaian, pelatihan, dan pengembangan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.